Kompol Wirdanto, Bapak Kapolsek Tanjung Priok, Pak Hadi, dan rekan-rekan pers sekalian. Pada pagi hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara akan melaksanakan rilis terkait kegiatan penangkapan kegiatan prostitusi online yang melibatkan artis sinetron dan artis selebgram, di mana pada tanggal 24 November 2020 yang lalu sekitar pukul 23.00 WIB, anggota Osnal Polsek Tanjung Priok melakukan penangkapan dan penggeledahan sekaligus pemeriksaan terhadap 2 orang yang diduga telah melakukan perdagangan terhadap orang atau manusia. Yang bersangkutan 2 orang berada di lobi salah satu hotel di daerah Sunter. Hal ini merupakan informasi dari masyarakat terkait adanya prostitusi online. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan ternyata benar 2 orang tersebut menjadi mucikari atau penjual orang untuk melakukan kegiatan prostitusi. Dengan adanya barang bukti dari percakapan yang ada di handphone, kemudian dengan adanya sejumlah uang yang merupakan uang DP. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang mucikari ini, kemudian Osnal Polsek Tanjung Priok melakukan penggerebekan ke dalam kamar hotel, dan di sana dijumpai ada 2 orang wanita dan 1 orang pria sebagai konsumennya yang sedang melakukan kegiatan asusila. Sehingga kesemuanya 5 orang kita lakukan pemeriksaan ke Polsek. Kita bawa ke Polsek untuk kita lakukan proses pemeriksaan. Kemudian setelah hasil pemeriksaan awal, 2 orang mucikari kita tetapkan sebagai tersangka, sedangkan 3 orang lainnya sampai dengan saat ini masih kita jadikan sebagai saksi, ya, sebagai saksi, masih kita dalami lagi. Kemudian barang bukti yang bisa kita amankan atau yang kita cita, diantaranya ada handphone, dompet, uang, kemudian alat kontrasepsi dan spray kamar hotel. Perlu saya jelaskan rekan-rekan sekalian, tersangka mucikari ini berinisial AR, umur 26 tahun, pekerjaannya karyawan swasta, dan tersangka kedua inisial CA, 25 tahun, di mana kedua orang ini perempuan dan laki-laki adalah suami istri yang memang berprofesi sebagai mucikari. Sedangkan saksi-saksinya yang pertama adalah ST, yang kedua adalah SH. ST alias M berusia 27 tahun dan SH alias MY berusia 26 tahun. Yang inisial ST alias M adalah artis selebgram atau bintang iklan, sedangkan SH alias MY pemeran utama salah satu film layar lebar. Enggak sih, enggak digerebek, malah kayak santai. Aku kira temennya yang masnya itu yang siapa, inisial S ya katanya. Aku pun nggak kenalan, maksudnya baru kenal di situ gitu loh. Jadi aku kayak ya santai aja, taunya tiba-tiba pihak itu gitu. Prosesnya cuman ya ditanya-tanya aja ya, karena ada bukti itu. Padahal itu udah dijelasinnya kemarin, itu bukan punya saya. Terus masalah yang di kamar berdua memang berdua, tapi kita berjauhan gitu, lagi ngobrol aja gitu, terus tiba-tiba itu ya kaget sih gitu. Pokoknya untuk pekerjaan tapi tidak menjurus ke situ gitu, nggak ada pembahasan ke situ. Jadi dia bilangnya pengusaha gitu kayak nyambut gitu loh. Dia mintanya yang artis gitu.
dia cuma ngobrol, bisa gak besok ada kerjaan gini, tapi bukan kerjaan itu gitu. Maksudnya aku nggak bisa ngejelasin karena kan pihak kepolisian yang udah tahu ya, yang udah iniin handphone juga kan, maksudnya sakit hati pasti ya, dihujat, sampai di tag gitu. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi, kan mulut mereka. Aku kan nggak bisa untuk melarang mereka untuk berkomentar, itu kembali sama mereka aja gitu. Maksudnya jangan menjudge gitu kan. Gitu. Semua orang punya masalah, semua orang punya ujian yang mungkin aku lagi diuji kali ya, dengan cara apapun itu kan nggak tahu gitu. Kalau pro artis-artis yang memang sudah ini kan saya nggak pernah dengar itu. Yang sudah punya nama ya. Tapi kalau yang baru-baru saya nggak tahu, banyak sekali baru-baru. Ada baru main sekali film, ada main 2 film, udah mengaku artis gitu kan. Dari zaman dulu. Jadi udah biasa. Di zaman dulu tuh sebanyak sekali yang mengaku artis. Begitu ditangkap basah atau dijebak di mana, di hotel, di mana segala macam, mengakunya artis. Udah biasa dulu, tapi nggak ada yang kenal. Ya udah biasa itu. Saya nggak perlu memberikan nasihat kepada para artis untuk jangan jadi menjual diri itu. Nggak perlu, karena mereka ngapain? Mereka duitnya banyak. Di saat kayak gini tuh ya hidup sederhana aja lah ya. Apalagi dalam keadaan kayak gini, pandemi corona seperti ini tuh pasti pekerjaan tuh lagi susah, pendapatan tuh nggak senaik dulu, malah pengeluaran yang banyak gitu loh. Ya aku sih sebenarnya dulu aku sempat kayak mikir sebagai artis tuh kayak harus deh punya barang-barang branded supaya dipandang. Tapi semenjak aku kenal Anthony, karena dia tuh juga dulu kan sempat tinggal di luar kan, dia orang Taiwan gitu. Dia ngerasa di sana juga nggak pentingin branded sih gitu. Terus dia juga orangnya tuh sederhana. Aku pikir emang ini orang emang nggak ada duit ya apa gimana gitu kan. Tahu-tahu dia tabungannya banyak banget loh. Dan jadi merubah diri aku tuh jadi positif. Jadi ya nggak pernah nabung jadi nabung. Kayak aku yang nggak pernah misalkan nabung dalam jumlah segini, kayak gila nih sekali seumur hidup gue bisa nabung dalam jumlah segini. Dan itu pas menikah sama dia, pas sama Anthony gitu loh. Jadi ya aku pikir ternyata nabung tuh lebih indah dibanding kita beli barang-barang branded. Karena dengan hasil kita nabung nih dalam 1 tahun ini bisa nikah, bisa beli rumah, terus renov rumah. Jadi kayak menurutku dengan iya, karena kita bukan miliarder ya, kita bukan princess dan iya gitu loh. Jadi aku ngerasa aku bangga sama diri kita sendiri gitu. Kita bisa melakukan segalanya tuh secara berbarengan dengan umur kita yang masih muda. Bisa jadi memang dia tidak menjual dirinya atau membuat transaksi ke banyak pihak, mungkin hanya pihak-pihak tertentu. Namun pihak-pihak ini secara finansial bisa memenuhi kebutuhan lifestyle-nya. Lalu ada keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Jadi wawasan, kemudian pengetahuan hingga skill. Ya dia nggak punya, atau dia tidak mencari, atau dia tidak melengkapi dirinya dengan pendidikan, wawasan, atau skill yang mumpuni. Sehingga ketika bersaing dalam dunia kerja, dunia kompetisi saat ini nggak sanggup. Namun kebutuhan lain kan tetap mengikuti, sehingga dia harus mencari cara tadi yang instan, yang dia tahu hanya itu, sehingga dia masuk ke dunia tersebut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.